Lah bener. Di sini bisa sambil ngepot nggak sih? Bisa. Langsung aja, hari ini kedatangan Andika Pratama. Hai netizen, gue diundang. Gue lihat tuh komen-komennya dia yang sama Surya. Iya bener. Kasian Pak Dika nggak diundang. Gue diundang nih, Padahal banyak banget yang request ngundang Ayu Ting Ting. Nah ini kita juga bisa hadir di sini bareng sama Andika. Andika mau ngeluangin waktu, tepuk tangan dulu buat Andika. Pertanyaan gue, Apa? kenapa lu mau ngobrol sama gue aja kudu make up? Ya karena bintang tamu sebelumnya kan ya biasa-biasa aja ya. Dia ke gue kebanting. Ya kan. Kayak surat perjanjian hitam di atas putih. Gue gak mau kayak gitu. Pakai dibuka kan si anjing. Enggak, maksud gue muka gue tuh suka berkeringat Pak Dika. Takutnya gak nyaman aja di kamera. Iya. Dan ternyata kata Pak Dika ini lampu-lampu ini bisa ngalusin muka ya. Iya benar. Ya ngapain dipakai skincare? Beli aja lampu ini 3 taruh di kamar ya kan, muka halus. Ini santai kan? Santai banget. Iya. Nggak sesantai itu. Iya. Ini Andika Pratama sekarang udah jadi pelawak loh bro. Jangan. Udah masuk nominasi tuh udah luar biasa loh. Dan kemarin jujur, to be honest, waktu anugerah komedi, gue ngomong ke istri gue, komedian terpilih tuh, gue ngomong nama yang keluar adalah Andika Pratama. Feeling gue Andika Pratama menang. Tapi ternyata belum. Iya. Tapi udah masuk nominasi aja tuh luar biasa loh. Ya tapi beban Pak, dikasih label pelawak tuh. Lu lebih nggak beban dikasih label. Mungkin ya kenapa beban? Masalahnya kan menurut gua, Andika, lu tuh udah apa ya? Nggak setengah-setengah menjalani sesuatu. Lu tuh tipikal yang ngulik terhadap sesuatu. Kalau udah suka terhadap sesuatu, lu pasti akan ngulik, lu pasti benar-benar maksimal. Dan sekarang jalan lu kan udah ke situ. Iya, tapi pelawak tuh udah harusnya memang kepala, badan, gestur itu semua udah menggambarkan itu. Kalau gue ngerasa gue belum ngebadanin profesi pelawak gitu. Gue tuh lebih di situ tuh jadi pelengkapnya teman-teman yang ada sih menurut gue. Gue tuh sampai hari ini dilabelin pelawak tuh beban gue. Gue aja bilang sama manajer gue, bisa nggak ya nama gue dicabut dari nominasi itu, karena gue malu ada di jajaran orang-orang itu karena mereka memang udah jam terbangnya tinggi gitu. Kalau misalnya ditaruhnya kategori newcomer atau misalnya apalah gitu, Iya. mungkin masih nggak apa-apa gitu. Tapi pas dikasih di label yang bareng sama lu, Cak Lontong, Denny. Dan teman-teman yang lain ya, beban asli gue. Meskipun gue tahu gue nggak bakal menang, tapi paling nggak ada muka gue di situ, itu jadi beban tersendiri buat gue karena orang jadi nge-labelin gue, oh berarti Andika udah pelawak nih. Oh iya dong. Emang lu udah pelawak kan? Belum, Sudah jarang dong. Ya masih. Ya Super Deal masih ya. Masih tapi kan tetap ada komedinya di situ. Lu nggak serius komedi banget. melengkapi gue. Yang tadinya gue kalau ibarat persentase misalnya gue kemampuan nge-hostnya 80, komedinya 20. Tapi sekarang setelah 2 tahun lebih berkecimpung sama lu sama teman-teman di Lapor Pak, jadi gue bisa nyelipin itu, naikin persentase komedinya jadi 30 atau 40% gitu. Yang ngebantu gue dalam pekerjaan juga sih. Akhirnya gue kelihatan nggak kayak host yang kaku, nggak cuman dianggap host yang bisa bawain acara resmi doang gitu, tapi ya, bisa sambil selipan komedi. Ya karena nggak bagus sih kalau misalkan lu jadi host terus lu kaku tuh kayak. Iya, ngapain ya? Anjing kaku banget hostnya. Ngapain deh? Udah mulai acara, woi. Gitu jadi. Terus pulang ke rumah gini ya. Pulang ke rumah cerita ke keluarganya. Gimana acaranya? Hostnya kaku. Gak bisa ngomong. Enggak, emang kaku. Iya juga. Hostnya kaku nggak asik lah bener. Di sini bisa sambil ngepot nggak sih? Bisa. Boleh kan? Aduh.
sebelum kita lebih bahas masa lalu menjadi seorang komedian yang lu tuh dulunya mulainya sebenarnya apa Pak Dika? Gua awalnya acting. Dunia acting, sinetron atau film, and then nyanyi. Nyanyi itu karena proyeknya bareng sama film Butterfly Butterfly waktu itu. Butterfly. Iya. Sama sebelumnya di Love is Cinta yang bareng sama Raffi Irwansyah Aca itu gua kan masih supporting talent. Tapi buat soundtrack gua ngisi 4-5 lagu, gua lupa. Cuman nggak dinaikin. ya. ya, soalnya kan main talentnya Irwan sama Aca. Oh, iya. Berarti lagu soundtracknya mereka. Oh iya. Tapi lagunya sih ada kan. Lagunya beredar kan. Lagunya cuma nggak ya bareng di-push. di album itu. Cuma nggak di-push untuk dipromosin lebih. Lagunya ada di dalam film ada. Oke. Lu masih inget gak lirik lagunya Bang Ucok? Bang Ucok kemarin perform loh di Pesta Pora sama teman-temannya. Enak tuh durennya. Iya. Bang Ucok. Duren Bang Ucok. Ya ada 4 lagu. 4 atau 5 gue lupa. Masih hafal? Salah satunya aja. Enggak ingat gua. Kalau lagu itu enggak ingat. Gua yang nyiptain waktu itu siapa ya lagunya? Lupa gua. Masa lu lupa yang nyiptain lu? Allah. Lah iya, masa dulu lupa. Gua lupa sampai nyiptain nih, Allah. Sajam. Ya berarti oke 4 lagu itu anggaplah karena enggak terblow up dengan maksimal. Baru di nextnya gue film setelah itu adalah Butterfly. Kalau Butterfly gue udah dipercaya jadi main talent. Terus gue nyanyinya sama Temeli itu. Tiba-tiba lu diambil keputusan untuk lu juga nyumbang suara lu di karena castingnya emang begitu. Oke. Castingnya emang lu bisa ini nggak bisa nyanyi nggak? Oke. Gue cuma cerita ya dulu gue di Malang penyanyi kafe tapi ya bukan yang frontliner banget karena kan vokalis kafe itu ada 3 atau 4 ya, gitu. Betul. Gue biasanya di belakang penonton kan? Wah. Standby. Ada yang sakit kek baru gue ganti. Oke. Berarti castingnya begitu. Ini menarik nih. Gue baru tahu lu ternyata penyanyi kafe. Gue taunya lu anak band dulu. Iya, tapi di kafe. Oh. Satu ada yang band sama teman-teman gue di komplek. Okay. Itu lagu-lagunya yang model System of a Down, Linkin Park gitu-gitu. Tapi cuman muter lomba-lomba parade band atau festival band gitu. Kalau yang satu lagi, gue sama teman-teman kampus diajaknya buat ngisi di kafe. Oke. Gitu. Berlangsung berapa lama lu nyanyi di kafe itu? Sorry, gue belum minum ya. Oh iya. Ya, parah. Ya. Ntar gue dianggap kaku lagi. Kalau begini udah 2 menit nih. Ya, bahaya nih. Apa tuh? Jam terbang makin tinggi. Jam terbang makin tinggi. Iya. Berapa lamanya di kafe? Waktu itu cuma cari jajan, Pak. Karena gue waktu SMA itu dikasih uang bulanan sama bini gue bini. Ya. Kelihatan kan keuangan diatur siapa? Kan sama nyokap gua. Jis, ini buat thumbnail nih. Andika udah punya bini waktu SMA. Nggak, nyokap gua dijatah cuma 300.000 buat 1 bulan. Berarti sehari kan pengeluaran gua cuma 10.000 maksimal. Nah, gua kan punya kebutuhan gaya hidup lah karena bermain dengan teman-teman gue yang ibaratnya secara perekonomian mereka dari keluarga yang lebih oke. Jadi kalau malam minggu daripada cuma numpang doang, gue nyari duit jajan. Waktu itu dibayar main band juga nggak mahal, cuma 500.000 buat 1 band. Pak. Tahun 2004, 2000. Iya, buat di kafe. Paling gede di kafe waktu itu di atas 1 lah, 1,5 atau buat 2 sesi. Tapi band gua karena terhitung baru dibayarnya cuma 500.000. Personil ada 7. Ada 7. Jadi gua sebulan tuh nyanyi seminggu 2-3 kali, paling sebulan megang 300.000. Dapat baju distro lah.
3 biji. Waktu itu baju distro ada yang 85 Iya, bro. ada. Gue belinya yang 70.000. Iya. Lu ngerasain juga hal-hal kayak gitu, Pak? Ngerasain Pak, itu buat tambahan jajan aja. Ya kalau nggak cukup mah nyolong duitnya emak gua. Lu pasti pernah dong lihat dompetnya emak lu geletakan terus, wah 20 ribuannya banyak nih, gua ambil satu nggak berasa kali ya. Oh sorry, kalau gua mah nggak pernah. Oh. Karena menurut gua kan itu privacy dompet mah. Kalau celengan iya. Iya. Sampai bengok banget ya. Kan nih celengan kaleng kita giniin pakai penggaris. Iya. Udah bengok begitu kan kita berpikirnya kalau logikanya kan ketahuan ya. Ada yang nyongkel. Coba kita pede nggak ketahuan ah. Gue pikir lo termasuk yang beruntung ketika pada saat zaman lo kecil, ABG dan segala macamnya, lu sudah ngerasain semuanya serba nyaman. Enggak, gitu. ya keluarga gua bukan keluarga yang bisa dibilang susah, tapi cukup lah gitu. Oke. Cukup pelit buat lu kan? Iya. Cukup lah, Pak. Maksudnya gua Cukup ya. Enggak berlebihan, Ya, tapi ya buat gua kala itu ya gua anggap cukup lah gitu. Itu mungkin cara orang tua lu ngedidik lu. Betul. Nyokap gua ya bukan orang yang berprofesi tinggi dan menghasilkan uang yang banyak. Bokap gua cuma wira swasta waktu itu, ngidupin gua dari awalnya jualan buku buat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi karena waktu itu pesaingnya banyak, akhirnya manuver jadi penyewaan komik gitu, komik novel apa Oke, gitu. zaman dulu masih ada tuh. Zaman dulu kayak masih gitu. ada. Nah, nyewa komik kan waktu itu paling 300 Pak, 300 perak, 500 perak. Ya gue hidupnya dari situ gitu. Dari dua penghasilan itu. Nyokap gue dosen. Tapi dosen di daerah kan penghasilannya nggak setinggi dosen di kota besar gitu. Tapi ya alhamdulillah cukup aja. Seberapa asiknya sih keluarga lu ngebentuk lu? Nah, untungnya gue punya orang tua yang open minded. Itu salah satu yang gue syukurin banget. Kan ada orang tua yang protektif, kolot, dan komunikasinya selalu satu arah ke anak-anak kala itu ya. Gue waktu kecil sih memang didikannya keras. Nggak sedikit momen-momen yang gue dididik tuh pakai fisik juga gitu. Waktu itu gue kesel, waktu itu gue marah, tapi setelah gue gede, gue belajar bahwa ya waktu itu siapa yang tahu sih ilmu parenting kayak zaman sekarang ya gitu, cara mereka ngedidik ya seperti apa yang mereka dapat mungkin di keluarganya sebelumnya, tapi ya gue nggak pernah menyesali itu. Pada akhirnya gue ngerasa itu bagus buat gue. Gitu. Bagus, betul. Setelah gue merantau dan jauh dari mereka, gue baru berasa apa yang mereka omongin, apa yang mereka sampein ke gue. Ternyata setelah gue ngerantau, gue dapat bekal luar biasa dan membuat gue jadi pribadi yang tough gitu di kota orang sendirian kala itu gitu. Karena lu merantau kan? Karena merantau. Di usia 19 tahun. Gua kan emang mau kuliah seni, nggak boleh sama bokap gua karena ya pandangan orang tua kala itu kan lu mau kuliah seni mau jadi apa gitu. Jadi air kan? Wah, air seni. Iya. Ya maksudnya mengalir gitu loh. Santai gitu, nggak terlalu terbebani gitu. Nyari apa Pak Dika? Sorry nggak bisa nambahin. Nggak bawa bahan. Nggak bawa bahan saya. Tidak bisa riset. Iya. Kekuatan saya cuma riset. Ya berarti kan maksudnya itu hal yang berani. Lo 19 tahun. Ya, lu gue mutusin sebenarnya cuma merantau. kabur dari kuliah, Pak. Karena gue kan mau kuliah seni nggak boleh. Oke. Terus nilai gue pas-pasan, Pak. Waktu ujian masuk negeri, gue nggak serius. Dengan harapan, kalau gue nggak masuk negeri, kala itu gue boleh kuliah seni. Harapannya begitu. Jadi gue waktu UMPTN waktu itu nggak serius. Terus tiba-tiba kuliah seninya tetap dilarang. Terus peluang masuk negerinya nggak ada karena gue nggak bisa. Satu-satunya cara adalah masuk ke kampus tempat nyokap saya ngajar di ABM namanya, STE Malang Kuceswara waktu itu.
Cuman ada 2 jurusan karena sekolah tinggi ekonomi adanya manajemen sama akuntansi. Nyokap gua ngajar manajemen supaya aku tidak bertemu dengan dia, aku masuk akuntansi. Karena nyokap gua terkenal killer Pak di kampus. Oke. Dia dosen yang humble sama mahasiswanya, Di luar, menyenangkan, iya, populer. iya. Tapi di luar itu dia killer dan kaku gitu. Oke. Kalau urusan peraturan killer dan kaku. Makanya waktu itu nyokap gua, lu mau masuk manajemen apa akuntansi? Mama ngajar apa? Manajemen. Oke, aku akuntansi. Biar gak ketemu dia aja gitu. Enggak, masa nyokap lu nggak ngerasa sih? Maksudnya kenapa lu ngejauh dari gue? Kenapa lu nggak mau? Gue bilang itu biar gak ketemu mama. Oh, lu fair-fairan ngomong gitu? Fair-fairan. Makanya gue. Tanggapan nyokap lu pada saat lu bilang begitu? Ya nggak apa-apa juga. Yang penting lu kuliah gitu. Dan waktu semester 1 dan 2, gue termasuk murid yang cerdas Pak. IP gue 3,4. Anjay. Cerdas Pak gue. Gue kuliah serius. Tapi begitu ke Jakarta dan gue dapat peluang masuk manajemen artis itu, dari situ gue menemukan cara. Ini dia caranya tidak kuliah. Nyokap gue bilang, bisa tahu kamu jalanin casting, coba cari peluang, tapi nanti transfer nilai ke Kampus barunya. Wah, aku nggak bisa ngerjain 2 hal yang berbeda dalam satu waktu. Oke, nggak bisa Gue multitasking. anaknya satu ya satu. Iya. Fokus ya satu. Iya, padahal cuma ngeles doang. Tapi akhirnya Tapi lu ngeles buat apa? Kan udah selesai UMPTN. wah ya juga sih. Iya juga. Terus. Iya. Setelah gue di Jakarta setahun lah gitu, peluang yang gue dapat belum banyak kan. Nah dari situ gue mikir, kalau gue nggak udah memutuskan malas kuliah, terus gue di dunia ini juga nggak berhasil, gue malu pulang ke kampung. Gitu. Makanya dari situ gue pernah ngucap kok lagi di atas motor tuh mau jalan casting, waktu itu pinjam motor om gue, dan gue naik motor kondisinya pakai jaket apa segala macam. Jadi kadang-kadang nyampe tempat casting tuh ketek udah basah karena panas kan, terus harus ngeringin dulu, rambut udah acak-acakan karena pakai helm. Jadi casting tuh nggak pernah maksimal gitu loh. Masuk ke ruang casting kalau teman-teman yang lain kan udah necis, kadang ada ditemenin sama orang manajemennya apa segala macam. Gua masih ngisi itu sendiri apa segala macam, naik motor. Terus di jalan tuh gue pas pulang tuh ngucap, tungguin lu ya 5 tahun lagi gue jadi orang di sini. Gue tuh pertama kali ketemu lu itu di TPI dulu ya. Gue bintang tamu chatting. Gila, gue bangga banget kenal Andika Pratama. Serius beneran, karena kan hitungannya chatting belum terkenal banget pada saat itu. Tayangnya juga seminggu sekali kalau nggak salah, weekend doang gitu kan. Terus ketemu Andika Pratama, rambut waktu itu masih keriting, masih gondrong. Gue dandanin jadi setan episode lu. Gue dandanin jadi setan. Iya, dia didandanin jadi setan. Orang yang tetap ngeliat setan tuh gue ya. Kayak useless gitu. Dia ngapain lu? Tapi gue nggak kepikiran kalau lu bakalan loncat. Iya. Part gue di situ kecil banget deh. Dan gue takut akhirnya datang ke acara komedi. Karena gue nggak tahu harus ngapain Pak. Datang dari situ gue nggak mau ya bintang tamu yang gini-gini lagi. Beban nih gitu. Tapi manajemen gue nggak apa-apa. Itu satu duit, satu pengalaman gitu. Iya. Ya dari situ gue mikir bahwa komedi tuh jurang yang serem waktu itu ya. Tapi akhirnya dapat kesempatan lagi di Comedy Project. Comedy Project nih. TV. Komedi lagi. Waduh. Sama siapa? Mau Wendy gini-gini, Narji apa segala macam. Bingung gue. Hari pertama gue datang tuh bingung gimana ya gue masuk ke kalian gitu. Ternyata aku menemukan caranya. Judi. Nyanyi. Kan tadi kan seneng nyanyi. Lagu pertama yang dinyanyi Judi. Gitu. Lu suka bikin orang berpikir macam-macam. Enggak ada. Iya, ada orang bisa begini. Judi. Gitu. Jadi gini ya kan kemenangan gitu. Ternyata itu pintu untuk gua masuk ke kalian. Tapi begini. Ini harus diluruskan ya. Takutnya ponakan-ponakan mikir yang aneh-aneh. Jadi ya kan
mayoritas pemain itu semua laki-laki di situ. Ya, Jadi benar. untuk membuang rasa bosan ketika kita breaknya lama. Jadi ya udah kayak ya enggak. Muka gua merah gak? Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau bahasan, buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Nggak bisa dipungkiri juga, Pak Dika. Banyak juga orang-orang yang bukan komedian, misalkan entah penyanyi, entah pemain sinetron, entah pemain film, diundang sekali, 2 kali di acara komedi, terus berasa lucu, berasa udah komedian banget gitu kan. Yang begitu berjalannya waktu, malah kadang-kadang over confident-nya dia malah merusak acara. Banyak Kelihatan juga. trying. Kelihatan berusaha banget untuk ngelucu, pada akhirnya ya ngerusak menurut gua gitu. Nah, lu termasuk yang menurut gue survive, bisa ngelewatin itu dan gak terlena dengan kondisi. Tapi di mata sebagian orang waktu itu gue pernah ada di titik itu. Semua udah pasti, gue pun begitu. Gue juga ada satu masa ketika awal-awal di Cagur, satu episode gak ada yang ketawa sama sekali, gue minta mundur dari Cagur. Tapi titik baliknya adalah ketika gue ngelihat acara di TV, ada salah satu pelawak senior udah punya nama banget. Pas gue nonton gue gak ketawa sama sekali. Di titik itu gue berpikir bahwa kayaknya gue pakai headset deh. Pantesan gak dengar sama sekali. Gak ketawa sama sekali. Ya wajar maksud gue. Ya. Gue yang baru wajar gak lucu. Belum lucu banget gitu. Tapi waktu itu gue gebukannya tuh dari dalam, Pak. Maksudnya di tempat gue bekerja. Dan orang-orang yang lumayan punya pengaruh yang melontarkan itu bahwa lu tuh porsinya bukan bawa punchline, lu porsinya cuman ngatur benang merah biar nggak kemana-mana. Ya hal-hal itu bikin gua nggak pede gitu. Kalau gua hanya diperlukan sebatas itu, pada akhirnya ngapain gua berlama-lama di tempat ini gitu. Makanya lapor Pak, gua nolak kan waktu tawaran itu. Gua sampai chatan sama lu kan waktu itu. Bener nggak lu yang minta gua ada di situ? Yang sampai hari ini gue belum tanya kenapa lu milih gue ada di acara itu. Sementara waktu Fori ngasih pilotnya ke gue udah dengan formasi ada Surya, Kiki, Andre, lu dan Ayu. Pilotnya udah ger-geran habis. Nah gue gantiin Surya. Ngapain gue? Surya udah selucu ini gitu. Apalagi Surya udah pernah digadang-gadang nih eranya COVID adalah rising star gitu. Karena celetukannya, karena tiba-tiba dia se-viral itu gitu. Gue gantiin Surya, beban banget. Makanya gue ngechat ke lu kan. Kenapa gue gak pede, trauma sebelum-sebelumnya di komedi kayaknya itu bukan tempat gue dan lain-lain gitu. Tapi lu yang meyakinkan gue bahwa bisa, tenang, ada gue, ada anak-anak gini ntar gitu. Ya dari situ gue memberanikan diri masuk. Dan awalnya gampang juga karena gue cuma jadi props kan gitu. Jadi pohon, jadi lukisan. Dan gue bingung ngapain gue gitu sepanjang segmen ya kan. Kalian saksinya kan. Ya masuk cuman membawa titik tawa sedikit doang, tapi gue nggak bisa eksplornya. Makanya seiring berjalannya waktu, dari situ gue membawa pengalaman gue yang dulu, riset, bedah naskah, dan masuk bawa peluru. At least gue punya sih, tapi pelurunya kecil nih gitu. Mungkin titik tawanya tipis banget, tapi mudah-mudahan ada teman-teman lain yang bisa ngasih lebih tebal, jadinya ini jadi sesuatu. Nah mulai dari situ kan strukturnya kebaca gitu. Tapi kalau lu tanya kenapa gue rekomendasiin, nah itu gue belum tanyain tuh ke lu. Ya karena gue tahu lu bisa, gue tahu lu mampu. Ada 100 gak? Enggak gini.
Ya, waktu itu pilotnya memang Surya. Itu kalau lu nggak ketahui barusan gua kasih lu itu. Gua kayak hipnotis kan. Ada 100 ada dong. Gitu. Pernah ketawa sih lu. Pala gua tuh kayak digiring halus, cek 100. Gitu. Kalau lu nggak ketawa gua kasih lu itu. Untung ada penonton. Ya kalau awalnya memang kan pilot project kemarin gue juga nggak sempat bahas sama Surya pada saat ngobrol di Omen. Banyak juga mungkin yang bertanya-tanya gitu, banyak cerita yang udah keluar juga kalau misalkan pilotnya Surya terus tiba-tiba kenapa jadinya Andika gitu. Ya mungkin kan kita bekerja di TV punya pertimbangan, pertimbangannya apa untuk sementara waktu pada akhirnya posisi Surya kosong. Nah gue ditanya sama eksekutif produser waktu itu masih produser ya Fori. Siapa orangnya gitu. Kan gue juga memberikan beberapa nama, salah satunya elu menurut gue. Tapi kalau mungkin secara prioritas memang elu gue, karena gue pikir satu ya kita punya pengalaman kerjasama sebelumnya. Kedua gue pikir lu ada perkembangan di situ. Tapi banyak di komen-komen di YouTube, di sosmed gitu ya yang kenapa gue, dan waktu itu gue ngerasa masih minim kontribusi, sangat minim kontribusi. Dalam satu episode tuh gue pulang tuh selalu mikir gue ngapain, gue besok jadi apa ya, gue bisa ngasih apa ya gitu. Kalau cuman elemen-elemen surprise ini mau sampai kapan ya? Kalau gue cuman jagain benang merah, let's say waktu itu lagi booming-boomingnya interogasi, gue cuman menjaga benang merah pertanyaan itu ngalir. Ini banyak orang bisa ngelakuin itu gitu. Tapi lu sadar gak apa yang lu lakukan itu memancing teman-teman yang lain? Ya, nah itu susah Pak Dika. Tapi kan yang gue lempar kan tipis Pak. Nah justru itu menurut gue aja kadang-kadang bercandanya sama mereka nih. Maaf ya kalau kurang lucu. Maksud gue gini, kalau misalkan lu bilang tipis, sebuah kain itu disusun oleh ribuan bahkan jutaan benang. Anggaplah misalkan materi lu atau apa yang lu ucapkan, anggaplah sebuah benang gitu, tipis banget tuh. Tapi dari situ kan akhirnya bisa jadi sesuatu yang tebal, jadi sesuatu yang solid gitu. Gua jujur ya, gua waktu itu cuman berpikir gini doang. Komedi lagi. Gini lagi. Begitu gue bilang, ya udahlah, iyain gitu kan, ke manajer gua, iyain gitu. Yang di kepala gua cuman oke lah, kalau misalnya acara ini nggak bertahan lama, gue nggak boleh sakit hati. Gitu. Biasanya gue kan obses banget. Kalau gue dapet project, ya gue akan serius. Kalau bisa program ini selama mungkin gitu. Gue selalu punya ambisi yang kayak gitu. Tapi waktu itu khusus di program ini, karena gue punya trauma-trauma sebelumnya di acara komedi, gue ngerasa kalau acara ini bungkus, oke ya gitu. Lu nggak boleh kecewa lagi, berarti ya emang usaha lu sampai situ. Lu nggak boleh. Gue sempet nyalain diri gue sendiri. Mungkin ini bukan tempat gue. Mungkin gue memang nggak punya kemampuan komedi. Mungkin gue memang dikasih jalannya itu di MC. Ya kenapa lu masih mencoba ini itu? Mending lu pertajam yang MC-nya daripada lu nyoba nyemplung di kolam-kolam yang lain tapi lu nggak jadi apa-apa. Ya mungkin karena lu orangnya kan satu lu punya ambisi yang mungkin lu jalanin pada akhirnya dalam hal-hal baik nih. Kedua juga mungkin lu perfeksionis kan. Iya. Nah, artinya lu pengen apapun itu berjalan sesuai rencana, sempurna, bagus. Menurut kacamata lu gitu kan. Iya. Berarti berbakti kacamata lu. Kenapa tuh? Nurut. Waduh. Iya. Ada gak pernah terjadi masalah dengan keperfeksionisan lu? Masalah, sering kecewa. Problemnya sering kecewa. Berarti karena ekspektasi. Ya itu tadi, gue pengennya semua berjalan sesuai rencana. Makanya gue sulit mentolerir hal-hal yang harusnya bisa dihindari. Hal-hal kecil yang akhirnya jadi blunder. Padahal itu bisa dihindari. Yang dilakukan oleh orang-orang sekitar gue. Jadi gue tuh sering nololin orang. Tolol gitu. Karena men ini hal kecil kok lu blunder sih gitu.
Jadi apa yang di kepala gua planningnya harusnya begini, hanya karena kesalahan kecil yang harusnya bisa dihindari, ini jadi nggak sejalan gitu. Nah, gua jadi pribadi yang seperti itu karena gua terlanjur perfeksionis gitu. Terus akhirnya gue pernah tuh waktu itu menarik diri lah gitu. Gue udah, udahlah gitu. Nggak usah banyak protes ini itu gitu. Kita kerjain aja semampunya dan semaksimal mungkin buat cerita ini jadi bagus. Gue nggak nyeletuk apa-apa tuh ke teman-teman lah Bapak. Mereka sendiri yang akhirnya merasa bahwa gue berbeda. Kok tiba-tiba gitu sih? Kok tiba-tiba bilang dong kalau ada kurang apa, lu butuh apa? Dulu kan gue sering request Pak. Iya. Request props, request apa gitu buat materi gue. Kok sekarang udah nggak pernah request lagi sih gini. Bingung gue. Pribadi yang mana yang sebenarnya diterima di lingkungan pekerjaan gue? Dengan gue yang bergelar mulut lancip ini kah? Atau gue yang jalanin pekerjaan tanpa protes and then pulang gitu. Yang mana? Gue sampai hari ini gue masih bingung. Karena di program gue satunya gue juga begitu. Bawel banget gue. Apalagi gue one man show lah gitu istilahnya gitu ya. Bawelnya 2 kali lipat. Tapi gue pernah juga ada di masa-masa gue diem. Terserah lu mau apa. Mereka malah yang bingung. Iya. Karena paham betul ketika kita diem berarti something wrong nih. Iya. Dan gue benci diri gue kalau udah nggak peduli. Ya sama. Gue benci. Kalau gue udah nggak peduli berarti ya gue udah nggak sayang lagi sama lu gitu. Gak perlu banyak ngomong udah. Kan begitu udah sesimpel itu. Lu nggak peduli. Tapi itu dinamika pekerjaan. Iyalah pastilah. Makanya bener lu bilang tadi ya. Kadang-kadang kalau kita ngomel dibilang bawel, ketika kita diem dicariin itu udah hal-hal biasalah dalam dunia pekerjaan. Tapi lu kalau di rumah bawel nggak sih? Nggak ada yang perlu dibawelin karena semua udah dihandle sama istri gua. Wah. Sama seperti lu juga udah dihandle sama istri lu. Benar. Benar sekali. Ketakutan terbesar lo waktu itu deketin Usi. Takut omongan orang di luar sana benar. Kan gua waktu deket sama Usi kan ya karir gua masih seada-adanya lah Pak. Yang maksa ngambil inbox ya Usi waktu itu. Gue presenter gak bisa gue aktor. Kalau aktor dialog itu dia tidak mempedulikan posisi kamera. Nah ini tiba-tiba gue harus ngomong ngadep kamera. Gak bisa gue bilang. Coba aja. Jadi tiap pagi waktu itu Pak, sebelum siaran live gue kirim materi breakdown rundown siapa yang mau datang, materinya ntar mau ngomongin apa ke dia. Karena dia udah punya pengalaman jadi hostnya KDI. Dia kirim ke gua. Kamu nanti bisa nanya A, B, C, D, E. Jadi modal gua dari bini gua waktu itu. Dan waktu gua jalan sama bini gua, ketakutan gua adalah netizen kala itu menganggap gua numpang hidup. Numpang ngetop, istilah anak sekarang pansos. Banyak orang yang memprediksi hubungan gua paling 6 bulan. Ada yang nyebar gosip bahwa kontrakan gua, mobil gua yang beliin dia. Omongan-omongan kayak gitu nyampe ke gua. Dan ketakutan gua adalah itu terjadi. Gua tuh sampai hari ini Pak sakit hati sama beberapa orang yang ngomong jelek tentang gua kala itu. Sampai hari ini gua masih nyimpen. Meskipun dendam tuh nggak boleh ya. Tapi gua nggak bisa menghilangkan rasa itu gitu. Tapi kan lu udah buktiin kalau omongan mereka salah. Iya, sakit hatinya masih ada. Bahkan untuk menyebut nama orang itu aja gue gak mau. Berarti bisa dibilang dalam karir lu salah satu usaha Usi untuk bagaimana meminta lu untuk mencoba di inbox itu bisa dibilang dia berhasil. Betul. Satu, dia berhasil membujuk lu. Kedua, dia berhasil sebagai tim kreatif lu. Betul. Pertanyaan gue, potongannya berapa persen Usi? Ya. Sekedar informasi aja ya. Soalnya bini gue 100%. Lu tahu kalau Usi
satu-satunya wanita yang tahu bagaimana menghandle lo, tapi di sisi lain lu juga harus berdiri sebagai seorang suami. Oh ya. Nah itu juga ada peran dia dong. Dia mau menurunkan egonya. Oh, oke. Gue terbantunya juga dari itu gitu. Usi sampai hari ini mungkin ya otomatis dia pasti lebih dewasa dari gue. Dia melewati lebih banyak hal dari gue. Dia mungkin tahu lebih banyak hal dari gue yang mungkin gue baru lewatin di umur-umur yang sekarang gitu. Tapi dia bisa menurunkan egonya dia gitu untuk membiarkan gue jadi leader dalam urusan itu gitu. Dia biarkan gue mencoba ngambil keputusan apapun. Kalau misalnya keputusan yang gue ambil salah, baru dia maju untuk ngasih tahu gue bahwa lu tuh harusnya punya opsi A, B, C, D gitu misalnya gitu. Oke, lu salah nggak masalah gitu. Gue tetap mau dipimpin sama lu. Tapi kalau gue boleh ngasih masukan sebagai nakoda dalam rumah tangga ini, gue bisa saranin lu 3 opsi ini. Keputusannya, monggo silakan lu mau ambil yang mana gitu. Jadi dia pandai juga mengatur harmoni rumah tangganya gitu. Kalau gue ngatur sendiri mungkin gue nggak sebagus ini kondisi keluarga gue, tapi ya gue terbantu banyak sama dia. Ya karena gue lihat sekeras apapun lu ya di luar terlihatnya gitu ya. Tapi ada kalanya juga lu bisa jadi cowok yang manja ketika lu main game disuapin sama istri lu, musik gitu. Banget sih. Kalau itu sih banget. Makanya kenapa lu sampai berani minta disuap? Lu nggak takut sama KPK? Wah. Ya artinya kan cowok mah tetap aja. Kalau ketemu orang yang tepat, sekeras apapun dia akan bisa manja. Mau dia mafia mau apa segala macam pasti ada sisi itu sebagai laki-laki. Manja ke wanita yang tepat tadi. Yang tepat gitu. Betul, pasangan. Gue tuh terlalu mengidolakan nyokap gue sih, Pak Wen. Dari kecil pemandangan gue, gimana nyokap gue berusaha mempertahankan rumah tangganya, berusaha menjadi ibu buat anak-anaknya, menjadi istri buat suaminya. Di luar itu dia juga wanita karir yang bekerja gitu. Gue melihat banyak sisi dan cara nyokap gua keluar dari masalah-masalah yang ada di rumah itu gimana, pola pikirnya gimana, sabarnya dia gimana, legowonya dia. Gua pengen punya bini kayak gitu. Makanya waktu gua kan pacaran sama Usi lumayan lama, 5 tahun lah, 5 tahunan. Nah dari situ pelan-pelan sedikit-sedikit gua menemukan kemiripan. Apalagi pas gua udah kenalin sama nyokap, kompakan mereka. Jadi gue semakin yakin kala itu bahwa kayaknya ini yang bagus deh. Karena gue pengen anak-anak gue dapat didikan semacam itu gitu. Dan hari ini nanti jadi ya. Mumpung lu ngebahas masalah Usi, maaf nih kalau pertanyaan ini agak lebih dalam dan lu nggak setuju untuk ngejawab, nggak apa-apa. Yang penting gue tanyain dulu. Kalian berdua pernah kejerat pinjol gak? Ya kan ini dalam banget ini. Ini lebih dalam loh dari pacaran rumah tangga. Kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ini. Sekedar sharing aja gitu. Pernah di teror sih? Pernah. Oh di teror pernah. Karena orang lain. Dan kebetulan orang yang kelilit pinjol itu mungkin di handphonenya ada nama gue. Jadi gue termasuk orang yang diteror juga. Kita ngomongin masalah kesibukan lo nih. Kesibukan lo kan padat banget lah ya. Gimana lo memposisikan diri lo untuk bisa jadi ayah terbaik? Iya, anak gue yang remaja kan udah 2. Yang satu udah ngekos di Bogor. Yang satu bentar lagi kuliah. 3 bocah ini itu masih tidur sama gue, Pak. Nyokapnya sih sering, kapan nih anak-anak mau tidur di kamarnya masing-masing. Gue yang berat, Pak. Karena dulu kan gue punya saat lo harus ngelepas mereka. Memang. Dulu gue punya story, tapi ini dulu ya.
gue punya story, gue nggak deket sama bokap gue. Kayaknya gue deketnya kan nyokap. Makanya gue mengidolakan dia. Karena gue punya waktu banyak buat gue tahu pikiran. Bokap tuh di mata gue dulu serem gitu. Sekalinya ngomong, lu harus dengar. Kalau lu salah, hukum. Itu bayangan gue kala itu. Padahal sebenarnya mungkin bokap gue nggak begitu. Tapi karena hubungan kita tidak sedekat itu, jadi gue punya jarak lah akhirnya sama bokap sampai gue gede. Nah, gue punya dendam kalau gue berumah tangga, gue pengen deket sama anak tuh. Gue tuh ada di satu masa dulu ya, kalau gue lagi nginep ke rumah teman gue, terus pagi-pagi teman gue udah ngobrol di meja makan sama bapaknya, udah baca koran, ngomongin basket, ngomongin mobil. Gue ngelihat pemandangan itu, gue pulang nangis, Pak. Karena gue pengen. Sekarang gue sama bokap dekat. Maksudnya beberapa tahun belakangan ini udah dekat. Tapi kan momen gue di masa kecil tuh Udah gak bisa diulang. ya gak bisa diulang. That's why gue pengen nanemin ke anak-anak gue bahwa lu punya memori yang nanti lu bisa ceritain ke keluarga lu atau anak-anak lu bahwa momen-momen yang kita lewatin priceless. Even cuman mungkin nanti lu cerita waktu itu mama umur belasan masih tidur sama papanya mama, sama masih sebelum tidur masih digaruk. Gue nggak tahu itu akan jadi memori atau enggak, tapi gue yakin sih itu momen yang sentimental. Ya kan, kedalaman kan? Enggak lah. Kalau kedalaman mah tinggal, Bang, udah Bang, selesai. Oh iya. Keluar dong itu, ya gitu. Satu kata yang mewakili hidup lu. Beruntung. Beruntung bukan guenya ya. Bukan pribadi gue. Gue beruntung masih ada orang-orang di sekitar gue yang doain gue. Gue dapat kehidupan yang bisa dibilang orang layak gitu ya. Dan mungkin dianggap orang berlebih. Tapi gue percaya ini bukan karena usaha gue. Ini sih bokap gue, mertua gue, bini gue, anak-anak gue. Mungkin yang berdoa buat gue gitu. Jadinya gue beruntung. Thank you anyway, Pak Dika. Sudah Thank you, man. Dan satu hal yang harus kalian ingat semua. Orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ada yang jauh lebih berharga daripada itu. Waktu bersama mereka. Ya. Pemain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.